Halo para sahabat, kita sering mendengar berita-berita tentang tindak kejahatan, pembunuhan, dan juga kasus bunuh diri. Seperti misalnya yang baru-baru ini sempat viral, kasus penyekapan dan penyiksaan seorang wanita yang dilakukan oleh pelakunya Taufik Hidayat. Atau berita tentang Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Juga kisah tentang Dr. Elisa Fritsilia Utami yang ditemukan tewas dengan dugaan bunuh diri akibat depresi berat. Di sini, hal yang menarik untuk mengenal psikologi forensik dan kontribusinya dalam kasus-kasus kejahatan dan proses peradilan. Psikologi forensik digambarkan bagaikan jembatan yang menghubungkan antara perilaku dan proses hukum. Lalu apa saja yang dikerjakan oleh psikolog forensik? Khususnya pada subjek-subjek yang terkait dengan tindak pidana, seperti pelaku kejahatan, korban, dan saksi mata. Bila sahabat tertarik tentang konten ini, yuk kita ikuti konten ini sampai selesai. Halo para sahabat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua sahabat dalam keadaan sehat dan sejahtera. Saya Theo Paulus Tumorang, mahasiswa psikologi dari Universitas Teknologi Nusantara Bogor. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang psikologi forensik, mata kuliah yang diampu oleh dosen kami, Ibu Elty Sukesi, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Psikolog. Apa yang kita bayangkan ketika kita mendengar kata forensik? Umumnya, pikiran kita langsung terhubung pada suatu ruangan, di sana terdapat jenazah yang sedang diteliti penyebab kematiannya. Pemikiran atau pemahaman seperti itu ada benarnya, karena psikologi forensik juga membedah korban dari suatu tindak kejahatan, tapi dengan cara yang berbeda. Fungsinya juga dalam proses peradilan lebih luas. Psikolog forensik berhubungan dengan orang-orang yang terkait dengan proses hukum, mulai dari kepolisian, jaksa, hakim, pelaku kejahatan, korban, dan juga saksi mata. Menurut Beren dan Baer dalam Sopiani dan Edwidna 2021 menjelaskan bahwa psikologi forensik merupakan penelitian dan teori psikologi berkaitan dengan faktor afektif, kognitif, dan perilaku manusia. Menurut Muluk 2013 menjelaskan psikologi forensik sebagai proses ketika kejahatan ingin diungkap. Melalui perspektif ilmu perilaku, psikologi forensik berusaha untuk mengungkapkan bukti-bukti yang berkaitan dengan penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan. Nah, dalam ilmu psikologi, fokus pengetahuannya yaitu memahami cara seseorang mengekspresikan pikiran dan perasaannya dalam menanggapi situasi. Perhatian ilmu psikologi pada mental dan emosi inilah faktor yang paling berpengaruh dalam proses perilaku atau tindakan manusia. Kolaborasi antara psikologi dan ilmu forensik sebagai aplikasi untuk investigasi pada suatu perbuatan kriminalitas, inilah yang digunakan psikolog dalam menjelaskan perilaku terdakwa, korban, dan saksi, yang nantinya semua informasi yang didapat akan berguna untuk mendukung jalannya proses persidangan. Nah, sekarang mari kita lihat peranan atau pekerjaan yang dilakukan oleh psikologi forensik itu apa saja. Dengan bekal ilmu pengetahuan
dan kemampuan psikologi klinisnya. Inilah akan menjadi topik bahasan kita, yaitu psikologi klinis dalam psikologi forensik. Bagaimana kedudukan psikologi forensik di dalam proses peradilan itu sendiri? Pertama-tama, peran psikologi forensik dalam persidangan bisa dikatakan cukup terbatas. Menurut Niki Julu dan Dharma, bahwa psikologi forensik bisa menjadi saksi ahli dalam suatu persidangan bila mana dibutuhkan oleh ahli hukum untuk dimintai pendapat ilmiahnya. Nah, hal ini sesuai sebenarnya dengan Undang-Undang RI pasal yang ke-120 ayat pertama dan Undang-Undang RI pasal 133 ayat yang pertama. Di sana dijelaskan sebagai berikut, bahwa bentuk promosi tentang pentingnya psikolog di bidang hukum, maka ahli hukum dapat mengundang seorang psikolog. Kita akan melihat bagaimana seorang psikolog forensik dalam prakteknya di medan penyidikan. Dalam kasus-kasus tertentu, kadang terdapat orang-orang yang padanya tidak bisa dimintai pertanggunganjawab atas tindak kejahatan yang dilakukannya. Mengapa? Dasarnya adalah karena orang tersebut melakukan suatu tindakan yang menjadi bentuk kejahatan yang dilatar belakangi oleh adanya gangguan mental atau mengalami gangguan kejiwaan. Nah, disinilah peran penting seorang psikolog forensik untuk memproses pencarian data dalam melakukan interogasi psikologis kepada pelaku dengan menggunakan pendekatan psikologi dan kognitif. Dengan keterampilan observasinya, seorang psikolog forensik mengamati semua perilaku dari tersangka, mulai dari gerak-gerik, pernyataan-pernyataan, tingkat emosinya, serta menggunakan alat-alat tes psikologis. Semua dilakukan untuk pengumpulan data-data, guna dianalisis dan ditafsirkan, untuk dibuat suatu kesimpulan. Dari sana baru bisa ditetapkan rekomendasi hasil investigasi seorang psikolog forensik atas seseorang yang diduga mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan kemampuan-kemampuan ataupun ilmu psikologinya. Dan dari sana menetapkan apakah seseorang benar-benar mengalami gangguan kejiwaan atau hanya pura-pura sakit jiwa atau pura-pura sakit, dengan istilah yang dikenal yaitu malingering. Yang kedua, peran serta psikolog forensik dalam proses pidana, yaitu psikolog forensik dapat melakukan criminal profiling. Nah, di sana juga psikologi forensik bekerja sama dengan aparat-aparat terkait dengan kepolisian untuk mempelajari, menginvestigasi, mengidentifikasi jejak-jejak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Misalkan saja, perilaku ini kebiasaannya seperti apa di dalam memilih korbannya. Kemudian bagaimana ia memperlakukan korban, bagaimana ia memilih tempat, bagaimana ia menentukan siapa yang menjadi target, usianya, jenis kelaminnya, dan sebagainya. Nah, dari sana, psikologi forensik bisa memberikan informasi berdasarkan kajian ilmiahnya tentang profil seseorang. Nah, jadi ini akan mempersempit proses pencarian tindak kejahatan yang luas, dipersempit dengan adanya profiling dari peran serta psikologi forensik. Nah, yang berikut adalah criminal profiling yang bisa dilakukan oleh seorang psikolog forensik, yaitu mengidentifikasi dan melakukan investigasi secara psikologis kepada saksi mata, pelaku kejahatan, dan korban, di mana informasi tersebut dapat mendukung dan digunakan oleh aparat hukum untuk menetapkan keputusan di proses peradilan nanti. Nah, lalu bagaimana nih, seperti yang tadi pernah diungkapkan bahwa bisa jadi pelaku kejahatan
melakukan tindak kejahatannya karena berlatar belakang gangguan kejiwaan. Bagaimana psikologi forensik dapat memberikan rekomendasi yang tepat kepada aparat hukum. Pertama, berdasarkan asesmen, observasi, dan juga investigasi psikologi yang telah dilakukan oleh psikolog forensik atas pelaku kejahatan benar mengalami gangguan kejiwaan, maka psikolog forensik memberikan saran ataupun memberikan informasi kepada aparat hukum mengenai kompetensi pelaku kejahatan. Bahwasanya dengan adanya gangguan kejiwaan, maka pelaku kejahatan tidak dapat ataupun tidak memiliki kompetensi untuk mengikuti proses peradilan dan tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua, psikologi forensik berdasarkan hasil analisa ilmiahnya yang mendapati pelaku kejahatan mengalami gangguan kejiwaan, maka psikolog forensik merekomendasikan kepada para aparat hukum, jaksa, kepolisian, dan juga hakim agar pelaku kejahatan diberikan pembantaran, yaitu penundaan atau bahkan penangguhan hukuman pelaku untuk menerima perawatan di rumah sakit jiwa. Kemudian kita akan bicara tentang korban. Melalui keilmuan viktimologi atau ilmu yang mempelajari tentang korban, memberikan kepada kita gambaran yang jelas mengenai keberadaan korban dalam kaitannya dengan tindak kejahatan. Di sini korban dikategorikan lebih dulu ke dalam dua kategori. Kategori yang pertama yaitu sacrifice, artinya bahwa korban bukan dalam kaitan tindak kejahatan, tapi dalam kaitan dengan suatu ritual atau peribadahan. Di sini korban melakukan sesuatu atau korban menerima sesuatu atas dasar kerelaannya. Yang kedua, korban dalam arti hasil dari tindak kejahatan atau victimological. Nah, korban dari tindak kejahatan ini pun dikelompokkan kembali. Ada beberapa kelompok. Yang pertama, unrelated victim, artinya bahwa korban tidak ada kaitan dengan pelaku kejahatan. Contohnya, seorang yang menerima penganiayaan dari seseorang yang tidak dikenalnya secara tiba-tiba. Yang kedua, provocative victim, yaitu seorang yang mendorong dirinya untuk menjadi korban. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan, seorang yang menjadi korban pembunuhan ataupun penganiayaan karena dirampok. Mengapa ya dirampok? Karena dia menggunakan perhiasan yang berlebihan sehingga mengundang seorang berbuat jahat. Yang ketiga, korban dalam pengertian atau kelompok participating victim, yaitu mereka yang dengan sikapnya membuat dirinya menjadi korban. Contoh, seorang yang dengan sikap arogan pada seseorang hingga membuat dirinya dianiaya. Keempat, biological weak victim. Biological weak victim yaitu korban yang karena keadaan tubuhnya yang lemah, nggak punya kekuatan, sering menjadi korban bullying. Kemudian, socially weak victim. Mereka adalah para korban yang karena oleh kondisi ekonomi mereka yang lemah, menjadi korban bagi orang yang merasa lebih tinggi atau punya kemampuan atau kuasa untuk melakukan kekerasan. Lalu yang keenam, self-victimizing victim. Siapa itu? Yaitu mereka yang menjadi korban kekerasan oleh diri mereka sendiri. Contoh, kasus bunuh diri. Nah, seorang psikolog forensik melalui identifikasi berdasarkan pengelompokan korban tersebut menetapkan hasil laporannya mengenai korban. Yang berikut yang dilakukan psikolog forensik terhadap korban yaitu mengidentifikasi dampak kejahatan pada korban. Dilakukan melalui
wawancara, investigasi psikologis, observasi perilaku, dan tes psikologi. Untuk menilai atau mengetahui trauma, mereka menilai kondisi mental korban untuk mengetahui trauma yang dialami dan juga untuk mengukur kredibilitas kesaksian dari korban serta membantu penyidik untuk memahami motif pelaku kejahatan. Nah, bagaimana seorang psikolog forensik menilai seorang korban yang telah kedapatan meninggal dunia? Apa yang dilakukan psikolog forensik untuk mengidentifikasi atau menginvestigasi sang korban? Pertama, yang dilakukan adalah otopsi psikologi. Otopsi psikologi yaitu mencari bukti-bukti yang kuat, penyebab kematian, dan sebelum kematian. Sebelum kematian, misalnya dilihat, apakah seorang meninggal akibat usaha bunuh diri karena adanya gangguan mental, atau jenazah terlihat ketakutan. Jadi artinya bahwa sebelum meninggal dia mengalami ketakutan yang luar biasa, yang bukan karena akibat gangguan jiwa, atau ia memang murni bunuh diri. Kemudian yang berikut, psikolog forensik akan melakukan wawancara mendalam atau in-depth interview. Psikolog mewawancarai keluarga, kerabat terdekat, teman-teman dekat atau sahabat, ataupun orang-orang yang mengenal baik si korban. Bagaimana keadaan mentalnya, bagaimana perilakunya sehari-hari, atau kalau memang diduga karena depresi, menemui dokter ahli yang dihubungi oleh sang korban sebelum meninggal. Tujuannya adalah untuk menemukan bukti-bukti adanya perubahan-perubahan perilaku ataupun tanda-tanda sebelum ia meninggal dunia, atau ia mengutarakan perasaan ketakutan-ketakutan yang dimilikinya karena suatu hal, entah itu tekanan atau misalkan intimidasi membuat dia ketakutan dan sebagainya. Yang ketiga, analisa jejak digital ataupun dokumen. Nah, di sini psikolog forensik memeriksa jejak korban, misalnya dari media sosial, dari pesan-pesan yang dikirimkan atau diterima, kemudian melihat catatan hariannya, dan yang ketiga, melihat riwayat penggunaan obat-obat atau alkohol. Identifikasi yang keempat, korban kematian, yaitu dengan evaluasi situasi dan garis waktu atau timeline. Dari rekam timeline ini akan dilihat bagaimana kondisi korban dalam beberapa minggu atau beberapa bulan akhir-akhir ini sebelum kematian. Nah, disinilah psikologi forensik dengan kemampuan psikologisnya menemukan bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa kematian itu murni atau rekayasa. Murni atau rekayasa maksudnya adalah apakah memang betul kematian itu akibat bunuh diri karena adanya gangguan depresi, atau itu sebuah rencana pembunuhan yang dilakukan dengan sangat rapi sehingga seakan-akan terlihat bunuh diri. Nah, sampai di sini kita bisa melihat bagaimana seorang dokter spesialis forensik atau patolog mencari tahu bagaimana dan apa penyebab kematian fisik, misalnya luka, racun, penyakit, ataupun hal-hal lain yang bisa dideteksi lewat berbagai hal. Maka psikologi forensik mencari tahu bagaimana kondisi mental korban bisa mengarah pada peristiwa tersebut. Disinilah peranan penting keilmuan psikologi klinis dalam psikologi forensik. Sebagai penutup, kebermaknaan ilmu psikologi klinis dalam psikologi forensik dapat dibuktikan dalam peranannya yang signifikan ketika seorang psikologi forensik dengan keahlian klinisnya dapat memperoleh informasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan, korban, dan saksi mata. Sehingga informasi yang didapat dari psikologi forensik dapat menjembatani seluruh kebutuhan aparat hukum dalam proses peradilan, sehingga peradilan bisa ditegakkan dalam kebenaran dan secara adil.
Demikianlah pembahasan mengenai psikologi klinis dalam psikologi forensik. Semoga hal ini menambah pengetahuan baru kepada para sahabat yang mungkin baru mengetahui bagaimana peran serta psikolog forensik dalam sistem peradilan kita, ataupun bisa berbagi ilmu pada teman-teman, baik praktisi juga mahasiswa-mahasiswa psikologi. Terima kasih.